Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kemal Firgi Muhammad dari kelas RJ22C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang business plan dan business canvas. Ini adalah table of content atau konten yang akan kita bahas di video kali ini. Rencana bisnis atau business plan adalah dokumen tertulis yang merinci strategi dan rencana operasional suatu usaha atau suatu perusahaan. Tujuan utama dari sebuah bisnis plan adalah untuk memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana usaha tersebut akan beroperasi, tumbuh, dan mencapai tujuannya. Selanjutnya ada 5 langkah bisnis plan. Yang pertama ada perencanaan dan penelitian awal. Biasanya dilakukan secara identifikasi visi dan misi dari suatu bisnis, dilanjutkan dengan menentukan tujuan dan target pasar yang ingin dicapai. Yang kedua, penyusunan ringkasan eksekutif yang meliputi membuat ringkasan eksekutif singkat yang menyoroti poin kunci bisnis, termasuk visi, produk atau layanan, pasar, target, dan rencana pertumbuhan. Yang ketiga ada pengembangan bagian-bagian utama bisnis plan. Biasanya meliputi rincian setiap bagian penting dalam bisnis plan, termasuk profil bisnis, analisis pasar, produk, atau layanan. Yang keempat ada penyusunan proyeksi keuangan. Buat proyeksi keuangan yang realistis, termasuk perkiraan pendapatan, biaya, laba, rugi, dan aliran kas selama beberapa tahun ke depan. Yang kelima ada tinjau dan revisi. Ini meliputi periksa dan revisi bisnis plan Anda secara menyeluruh. Nah, ini juga untuk memastikan semua informasi akurat, konsisten, dan relevan. Selanjutnya ada jenis-jenis bisnis plan. Yang pertama ada bisnis plan awal, biasanya digunakan oleh calon pengusaha untuk merencanakan dan mempresentasikan konsep bisnis mereka kepada investor, mitra, atau lembaga keuangan. Yang kedua ada bisnis plan internal, biasanya digunakan oleh pemilik bisnis atau manajemen untuk mengelola dan mengatur operasi sehari-hari bisnis. Yang ketiga ada business plan eksternal, disusun untuk tujuan eksternal seperti mendapatkan pinjaman, mencari investor, atau menarik mitra bisnis. Yang keempat ada business plan pertumbuhan, dibuat oleh bisnis yang memperluas operasinya, seperti ekspansi geografis atau penambahan lini produk. Yang kelima ada business plan restrukturasi, digunakan oleh bisnis yang mengalami kesulitan keuangan dan memerlukan perubahan besar-besaran dalam strategi operasional. Yang keenam ada business plan non-profit, digunakan oleh organisasi non-profit untuk mendapatkan dana, bantuan, atau dukungan dari donor, yayasan, atau pemerintah. Yang terakhir ada business plan presentasi, biasanya digunakan dalam presentasi bisnis singkat seperti saat menghadapi investor atau kompetisi pitching. Selanjutnya bisnis canvas. Apa itu bisnis canvas? Bisnis canvas atau BMC atau canvas model bisnis adalah alat visual yang digunakan untuk merencanakan, menggambarkan, dan memahami struktur bisnis sebuah perusahaan. Tujuan bisnis canvas. Tujuan dari bisnis model canvas adalah untuk membantu bisnis merancang, merencanakan, dan mengelola model bisnis mereka dengan lebih efektif. 4 langkah bisnis canvas. Yang pertama ada identifikasi komponen bisnis, yaitu mengidentifikasi 9 elemen kunci dalam model bisnis. Yang kedua ada isi setiap kontak. Nah, setelah mengidentifikasi elemen-elemen bisnis, isi setiap kotak dalam canvas dengan informasi yang relevan. Yang ketiga ada pertimbangkan model bisnis. Nah, di sini meninjaukan kanvas dengan cermat dan mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen yang kita identifikasi itu bisa bekerja sama. Yang keempat ada memperbarui dan tingkatkan. Nah, di sini bisnis model kanvas bukanlah dokumen yang tetap, melainkan kita bisa memperbarui dan mengembangkan kanvas sesuai dengan perubahan dalam bisnis. Ada 9 elemen kunci dalam bisnis canvas. Yang pertama ada segmentasi pasar. Ini adalah sekelompok pelanggan atau segmen pasar yang akan kita layanin. Yang kedua ada proposisi nilai. Ini menjelaskan nilai atau manfaat yang ditawarkan oleh bisnis kita kepada pelanggan. Yang ketiga ada saluran distribusi. Ini merinci cara kita akan mencapai pelanggan dan menyampaikan produk atau layanan kepada mereka. Yang keempat ada hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Bagian ini menjelaskan tipe hubungan yang kita harapkan untuk membina dan dengan pelanggan kita. Yang kelima ada pendapatan sumber atau revenue streams. Ini menggambarkan cara bisnis kita yang akan kita hasilkan melalui pendapatan.
Yang keenam ada sumber daya kunci atau key resource. Kita mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang ketujuh ada aktivitas kunci atau key activities. Ini menjelaskan tindakan utama yang harus dilakukan untuk menghasilkan nilai dan melayani pelanggan kita. Yang kedelapan ada mitra kunci atau key partnerships. Kita menunjukkan siapa mitra kunci yang akan membantu kita dalam bisnis dan dalam operasi seperti pemasok, aliansi bisnis, atau mitra strategis. Yang kesembilan ada struktur biaya atau cost structure. Rincian biaya operasional yang diperlukan untuk menjalankan bisnis termasuk biaya produksi, biaya distribusi, biaya pemasaran, gaji, dan lainnya. Sekian dari yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.